Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita selalu semangat ya mengikuti perkuliahan karena hari ini adalah minggu pertama ya, teman-teman pasti sangat excited ya untuk mengikuti perkuliahan ruang terbuka hijau ya. Baik, ya. Jadi ini pada mata kuliahnya ARL 1323 ya, ruang terbuka hijau dengan tim teachingnya berikut ya, dan saya sendiri sebagai salah satu dari tim teaching ya. Ibu Pritayana Mbak Dewi, teman-teman bisa memanggil saya dengan nama atau sebutan Ibu Prita ya. Oke, baik. Ini adalah deskripsi mata kuliahnya ya. Nah, ini terkait ruang terbuka hijau, apa saja sih yang akan dipelajari itu selama satu semester ini? Ya, yang pertama membahas keragaman bentuk, ya, fungsi, kemudian distribusi ruang terbuka hijau bagaimana gitu ya. Kemudian penentuan jumlah dan pendistribusian dari unit-unit dari RTH, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu ada teknik perencanaan dan perancangan RTH, ya, lalu ada metode pembelajaran yang mengaplikasikan project based learning. Jadi teman-teman tidak belajar teacher centered learning, tapi student centered learning ya, sudah mempraktikkan project based learning dengan memanfaatkan Google Apps dan lainnya sebagai open source data ya. Dan ini adalah analisis instruksionalnya. Jadi di beberapa tahapan ini adalah pertemuan ya, mulai dari pertemuan pertama yaitu mahasiswa sudah memiliki dasar mata kuliah sebelumnya, ada dasar-dasar arsitektur lanskap, kemudian tanaman lanskap ya, dan lainnya. Kemudian teman-teman akan mempelajari apa itu RTH ya, lalu sejarah RTH Indonesia, konsep bentuk dan konfigurasi jaringan RTH, kemudian ragam manfaat RTH, peranan interpretasi sistem pertamanan ya, hingga kepada pengertian bentuk manfaat hutan kota ya, lalu bagaimana bentuk-bentuk infrastruktur hijau ya, kemudian menjelaskan kriteria RTH berdasarkan temanya ya, ada RTH jalur jalan, pesisir ya, ada roof garden dan sebagainya. Kemudian menganalisis ya sumber RTH, kemudian kira-kira capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat RTH, teknik analisis RTH, kemudian teknik perencanaan dan desain dari RTH ya. Jadi ini yang perlu di-highlight ya, nanti teman-teman akan mempunyai kemampuan berikut ya, menjelaskan definisi, bentuk, dan struktur serta distribusi RTH, mampu menjelaskan fungsi dan manfaatnya apa saja, kemudian menganalisis manfaat RTH, mampu menerapkan teknik perencanaan RTH, kemudian tampil menginventarisasi dan menganalisis ya kondisi RTH di lapangan ya. Jadi praktiknya bagaimana di lapangan. Kemudian ya, ini adalah materinya yang akan di-deliver selama 14 pertemuan yang bersasar capaian pembelajaran mata kuliah 1, ya, 2, dan seterusnya ya, sampai ke 5. Jadi ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah tadi disebutkan. 3 kepada desain detail RTK khusus ya. Nah, ini adalah sistem dan metode pembelajaran ya, teman-teman akan melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, sinkronus, dan pembelajaran luring sinkronus juga. Jadi baiknya ada online, ada offline ya. Tentunya teman-teman sudah familiar ya menggunakan jaringan internet untuk yang daring. Untuk luring kita lebih fokus di ruang luar ya, di lingkungan sekitar kita. Mungkin nanti ada sekali visit lapang ya untuk analisis dan perencanaan RTH-nya ya. Nanti tugas-tugasnya bagaimana? Tentunya kita sudah punya LMS namanya kelas ya, kelas.ibb.ac.id ya. Jadi setiap pertemuan teman-teman akan mensubmit ke kelas. Nah, ini bentuknya ya, teman-teman semua sudah bisa mengakses ya di LMS kelas IPB ya. Nanti diklik ruang terbuka hijau ya. Nah, ini sistem penilaian mata kuliahnya. Jadi tidak hanya dari ujian saja, tapi juga partisipasi di kelas. Jadi semakin sering teman-teman menjawab pertanyaan gitu ya, jangan malu atau jangan takut salah, itu akan menjadi poin ya kalau memang benar jawabannya ya. Kemudian hasil proyek, jadi proyek misalkan kita teman-teman mendapatkan proyek mendesain RTH sekolah misalnya di SMP Cendekia Basnas saya misalnya seperti itu, akan mendapatkan nilai, jadi nilai berkelompok ya, tidak individu. Kemudian ada kuis ya, jadi teman-teman perlu mempersiapkan diri ya
mempersiapkan diri sebelum masuk ke kelas sudah buka nih di LMS ya. Apa saja materinya dipelajari gitu ya, nanti bisa menjawab kuis-kuis. Nah, baik kita masuk ke materi ya terkait ruang terbuka. Sebelum ke ruang terbuka hijau, teman-teman perlu memahami apa yang dimaksud dengan ruang terbuka ya. Jadi ruang terbuka hijau, ruang terbuka ini ada di dalam rumah perkotaan atau pinggiran kota ya. Nanti juga kadang kita temukan area yang beraspal, memiliki paving begitu ya. Nah, secara umum ruang terbuka hijau, ruang terbuka ini adalah tanah atau area yang tidak tertutup oleh bangunan, jadi open space gitu ya. Seperti bangunan, jalan, tempat parkir, trotoar, jadi segala area ruang yang ada di luar bangunan ya. Dan bentuk-bentuknya juga beragam ya di negara-negara Eropa ya, mulai dari bentuk trapezoid ya, kemudian bentuk persegi dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan open space, ada urban space, dan juga ada yang disebut public space. Nah, di sini apakah ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan dari open space dan urban space? Apakah ada yang bisa? Silakan raise hand ya yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara open space dan urban space. Ya, boleh? Ya, silakan. Baik, mungkin kalau open space itu cenderung dibentuknya oleh unsur-unsur alami. Sedangkan kalau misalkan urban space itu biasanya diisi oleh masa-masa buatan tangan manusia gitu, human made. Sedangkan kalau public space itu dari pabriknya ada kegiatan interaksi publik gitu. Sepenangkapan saya seperti itu, Ibu. Good job, Rata ya. Satu poin ya. Nanti jangan mau kalah ya, ada pertanyaan lagi ya. Oke, nah ini betul ya, sudah dijawab oleh Raka. Jadi ada pembatas yang berbeda ya. Batasan yang alami open space, sedangkan yang urban space adalah ada pembatas dari urban mass ya. Jadi ada batasan jelas baik itu tembok atau bangunan ya, atau ada separator ya yang bisa membedakan fungsi ruang ya. Kemudian ada yang disebut public space ya. Public space, ada yang bisa? Public space bisa menjelaskan ya apa itu public space? Oke, silakan ada. Jadi mungkin kalau public space yang saya tahu itu lebih ke area yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, isinya yang memang ya masyarakat. Kalau tadi kan urban atau open space lebih kepada unsur alam dan unsur buatan manusianya. Tapi kalau public space lebih ke orangnya di situ, kegiatan sosialnya ada di situ. Very nice. 100 ya buat Adam. Ini sekali ya jawabannya. Jadi yang membedakan adanya kegiatan manusia ya sebagai makhluk sosial ya. Nah, kita masuk ya ke sejarah ruang terbuka hijau. Mungkin ada yang pernah melihat bentuk agora seperti ini? Ada yang sudah pernah lihat nih? Amin. Bisa bersepakat ya, gitu ya, atau mengikuti syarat ya, student syarat yang bisa kalian ikuti ya. Biasanya dari IFLA ya yang menyelenggarakan lomba-lomba desain ya. Nah ini di Yunani kuno ada yang disebut agora ya. Jadi agora ini merupakan ruang publik pertama di Yunani, tempat interaksi warga di sana ya. Nah, biasa menjadi zona pusat kota ya. Jadi warga kala itu berkumpulnya di sini gitu ya. Bukan di rumah-rumah, tapi bagaimana dia bisa bertemu dengan teman ya atau rekan, sehingga bisa berinteraksi, bertukar pikiran, bertukar informasi apapun yang dia dapat ya, sehingga bisa menjalankan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian, nah di Romawi kuno kita juga bisa belajar ya. Ada bentuk arsitektur yang menarik, nah ini disebut forum ya. Ada yang sudah pernah lihat forum sebelumnya? Nah kalau forum ini bentuknya persegi terbuka ya. Nah kalau di kita apa nih contohnya? Ada yang bisa mengasosiasikan tidak? Alun-alun. Nah alun-alun ya, namun di alun-alun lebih filosofis lagi ya. Nah perbedaannya adalah budaya ya, budaya orang Indonesia dengan bangsa di Eropa atau bangsa di Romawi. Nah ini banyak faktor ya, sosial budaya, sehingga mereka
berbeda dalam pembentukan ruang-ruang terbukanya. Ya, ini pun sama ya, forum ini difungsikan sebagai tempat beraktivitas atau bahkan ada pasar, gitu ya, ada area komersil, ada bisnis distrik, gitu ya, di sekelilingnya. Oke, kita beranjak lagi ke periode selanjutnya, yaitu di abad pertengahan. Ya, ini bisa dilihat ya, ada ruang terbuka publik ya yang ada di pusat kota, biasanya dekat dengan katedral, balai kota ya, maupun sumur publik. Nah, ini bentuknya tidak menentu ya, tidak harus bulat atau tidak harus persegi, namun dia sangat irregular gitu ya. Nah, contohnya apa nih? Seperti di mana? Piazza della Signoria gitu ya, Piazza del Tempo. Nah, ini teman-teman mungkin bisa cek lagi, banyak ya bentuk-bentuknya, tidak hanya bentuk yang tertera di layar saja ya, namun ini adalah contoh dari yang populer. Ya. Kemudian masuk ke periode abad Renaissance ya. Nah, ini di Italia, teman-teman bisa lihat ya, sebagian besar memang bentuk dari ruang terbukanya ini adalah persegi ya, persegi atau trapezoid, kemudian simetrik ya, kemudian motif arsitekturnya itu adalah klasik ya. Nah, jadi kita bisa melihat juga kalau kita zooming lagi ya, ruang terbuka ini kita bisa melihat elemen-elemen lanskap yang ada di sana. Ya, mulai dari tubuh, kemudian ada apalagi patung-patung ya, tangga perkerasan plaza. Ya, memang dominannya adalah man-made landscape ya. Contohnya di Piazza San Marco ya. Lalu di Prancis ya, di sini ada karyanya André Renoir ya, yaitu Versailles, di mana di sana ada taman yang diperuntukkan oleh kaum bangsawan ya. Jadi biasanya mereka raja-raja di zaman aristokrat itu menginginkan kebun yang indah, kemudian yang nyaman, yang ketika mereka melihat jendela rumah atau pintu, mereka bisa melihat hamparan rumput pepohonan yang rindang, kemudian semak yang berbunga ya, yang tentunya memberikan kenyamanan ya, nilai estetik yang tinggi buat mereka. Lalu kita masuk ke kategori ruang terbuka. Ya, mungkin ada yang sudah baca-baca ya sebelum perkuliahan dimulai. Nah, ini ada 4 nih ya. Ada ruang terbuka hijau dan taman, kemudian ada taman tematik, lalu ada plaza, dan yang terakhir ada mall dan jalan ya. Mall ini bukan shopping mall ya, tapi merupakan plaza ya, plaza umum, jalan-jalan, bisa menjadi akses dari satu tempat ke tempat lainnya yang mengarahkan pusat-pusat aktivitas ya. Dan ini memang dirancang untuk para pejalan kaki ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita masuk ke Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ini wajib untuk kalian pahami terkait penataan ruang ya. Nah, jadi dalam perencanaan ruang terbuka wilayah kota ini ada 2 ya, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Kemudian, nah, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% ya dari luas wilayah kota. Ya. Oke, nah kita move, ini ada contoh dari video ya, silakan bisa dilihat ya. Ruang terbuka hijau untuk kehidupan kota. Mengapa kota butuh taman? Kota bukan sekedar tempat tinggal bagi penduduknya. Kota adalah komunitas, bagaimana penduduknya saling berinteraksi sehingga kota tersebut menjadi hidup. Interaksi penting karena secara natural manusia adalah makhluk sosial. Tempat penduduk kota bisa berinteraksi, berekreasi dan sekaligus menghirup udara segar, salah satunya adalah di ruang publik. Disinilah peran Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau atau RTH yang bebas diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, disebutkan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, serta tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Secara khusus,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan RTH minimal 30% dari luas wilayah daerah. Proporsi 30% tersebut terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10 ruang terbuka hijau privat. Penyediaan RTH di kawasan perkotaan mengacu pada besarnya luas wilayah, banyaknya jumlah penduduk dan adanya kebutuhan terhadap fungsi tertentu. Penyediaan RTH pun harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang atau RT/RW Kota, RTR Kawasan Perkotaan, RDTR Kota, RTR Kawasan Strategis Kota, Rencana Induk RTH, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Tahap penyediaan dan pemanfaatan RTH meliputi perencanaan, pengadaan lahan, perancangan teknik, pembangunan RTH, pemanfaatan dan pemeliharaan RTH. Dari sisi ekologis, kehadiran Taman Kota memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari sistem sirkulasi paru-paru kota, pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami berjalan lancar sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, peredam kebisingan kota, serta sebagai penahan angin. Bila ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air terjaga dengan baik, akan tercipta keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan permukiman yang lebih sehat untuk kehidupan masyarakat. Tercipta pula keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Di samping itu, keberadaan Taman Kota juga memberi manfaat dari segi sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Sebagai contoh, tersedianya lahan teduh yang nyaman, mendorong warga memanfaatkan Taman Kota sebagai sarana berolahraga, bermain, atau sekedar berkumpul untuk menghilangkan rasa penat. Terlebih lagi, Taman Kota yang tertata cantik akan menyuguhkan keindahan yang sedap dipandang mata. Dalam rangka mewujudkan kota hijau untuk kualitas kehidupan kota yang lebih baik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program pengembangan Kota Hijau P2KH bersama dengan pemerintah daerah berupaya mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur untuk negeri. Jadi tadi yang disampaikan di video tadi ya terkait peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 1 tahun 2007. Ini ruang terbuka, lalu ada ruang terbuka hijau perkotaan. Nah, ada yang tahu apa perbedaan antara ruang terbuka hijau dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan? Pasti tahu ya. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ada yang bisa menjawab. Nah, ini poinnya besar nih. Tadi ada udah 100 ya. Nah, kalau ini dapat berapa nih poinnya ya? Yo, yang lain silakan. Oke. Mungkin yang duduk paling depan boleh? Silakan. Jadi perbedaan ruang terbuka dengan ruang terbuka hijau. Kawasan perkotaan. Ya, kalau untuk ruang terbuka menurut saya itu masih bentukan umum dan juga fungsi-fungsinya juga belum belum ada kelompokannya seperti itu. Dan juga dari bisa dibilang fungsinya itu bukan hanya sebagai area terbuka saja, tapi bisa bentuknya memanjang, bisa bentuknya radio dan sebagainya. Sedangkan kalau ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan itu memiliki manfaat-manfaat yang atau fungsi-fungsi yang diperuntukkan, misalnya untuk seperti saya tadi ruang komun sosial, dan juga mungkin sebagai konservasi dan sebagainya seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah benar? Ya, jadi bentuknya lebih fokus ya.
Biro Kawasan Perkotaan. Ya, manfaatnya jelas ya, mendukung manfaat ekologi, sosial, estetika, budaya ya, yang menunjang kehidupan warga kota. Nah, ini kepemilikan RTHKP ya, kawasan perkotaan, ingat ya. Nah, ada yang dikelola oleh publik ya. Nah, ini ditanggung jawab oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk yang RTHKP privat ini dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten ya, kecuali provinsi DKI Jakarta. Oke, kita lanjut. Ini fungsi RTHKP ya, mulai dari pengamanan, pengendalian pencemaran, perlindungan plasma nutfah, lalu ada pengendalian tata air dan sarana estetika. Ya. Ini manfaat RTHKP nanti bisa dieksplor lagi ya, dibaca lagi terkait identitas daerah, kemudian untuk penelitian. Ya, ada pendidikan, penyuluhan, meningkatkan nilai ekonomi sebagai sarana rekreasi aktif, ya, hingga kepada meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan. Ini jenis-jenis RTHKP ya, tidak hanya taman kota teman-teman ya, tapi juga masih banyak lagi, mulai dari taman wisata alam, ada hutan kota, kebun raya ya, bahkan pemakaman umum yang mungkin tidak terlalu diindahkan, ini menjadi bagian dari RTHKP ya. Lalu ada sempadan sungai ya, kawasan dan jalur hijau sampai pada taman natal ya. Nah, ini penataan RTHKP mulai dari perencanaan, pemanfaatan, lalu pengendalian ya dari RTHKP ya. Ini tadi sudah dibahas juga di video ya. Oke, ini fungsi dari RTH yang utama, yang paling penting itu ada fungsi ekologis ya. Kemudian yang kedua fungsi sosial budaya, lalu fungsi ekonomi dan lain fungsi estetika. Ya, nanti silakan dipelajari secara mandiri ya. Nah, ini manfaatnya, manfaat yang langsung, yang tangible, yang cepat diterima, cepat dirasakan. Nah, ini membentuk keindahan dan kenyamanan. Jadi langsung kita rasakan kenyamanan termal dari makro climate yang ada ya. Kemudian manfaat yang tidak langsung, yang berjangka panjang, yang tidak terlihat ya, tidak kasat mata, itu menjadi pembersih udara yang efektif ya, dapat menyediakan cadangan air tanah ya, sampai kepada pelestarian fungsi lingkungan ya, beserta isinya flora dan fauna. Nah, ini teman-teman perlu ketahui ya, ada 3 tipologi RTH, tipologi A, tipologi B, dan tipologi C ya. Nah, untuk tipologi A ini kawasan atau zona RTH, kemudian yang B adalah kawasan atau zona lainnya, dan C objek ruang berfungsi RTH seperti objek pada bangunan ya, kemudian ada kafe dan ruang terbuka biru. Nah, ini teman-teman untuk lebih jelaskan lagi tipologi A ya, di kota, taman kota, taman kecamatan hingga ke taman RT. Ya. Nah, ini ada sekilas sedikit saja ya video contoh taman kota yang sukses ya. Tebet Eco Park, salah satu besutan Anies Baswedan waktu jadi Gubernur DKI Jakarta, menang President's Design Award 2023 Singapura. Penghargaan Design of the Year buat Tebet Eco Park dikasih langsung sama Presiden Singapura Halimah Yacob pada Rabu 12 Juli 2023. PDA sendiri adalah penghargaan bergengsi 2 tahunan buat para desainer di Singapura. Sementara taman ini diresmikan Anies bulan April 2022. Tebet Eco Park jadi salah satu dari 400-an taman yang dibangun dan direvitalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Siura Studio yang berbasis di Singapura diminta buat merubah taman seluas 7 hektar yang dulu terbengkalai dan terdegradasi. Taman ini akhirnya dirubah lanskapnya supaya jadi desain perkotaan yang ramah pengguna dan tetap menjaga lingkungan sekitarnya. Setelah direvitalisasi, Tebet Eco Park banyak diminati warga karena fitur-fitur barunya. Tebet Eco Park juga udah dilirik kota-kota lain di Indonesia dan diramalkan jadi presiden taman masa depan di Indonesia. Wah, semoga makin banyak ya taman kota kayak gini di Indonesia.
tipologi B ya. Jadi ada kawasan-kawasan yang perlu dikuatkan fungsi RTH-nya ya. Ada kawasan perlindungan, konservasi ya, ada hutan adat, kemudian ada cagar budaya, ada lindung geologi, mangrove, hutan produksi, perkebunan rakyat hingga pertanian. Ya. Kemudian lanjut, nah ini tipologi yang ketiga ya, objek ruang pada bangunan ya. Nah kalau teman-teman lihat sekarang banyak sekali ada green building. Nah di dalamnya bisa kita breakdown lagi ya, ada taman atap, ada taman atau lagi podium, vertikal, kontainer, hingga ke taman balkon atau taman dalam pot ya. Nah ini yang lainnya objek ruang pada bangunan masih sama ya di tipologi yang ini ada persil pada zona perkantoran, zona industri ya. Kemudian yang terakhir, nah ini ada ruang terbuka biru ya teman-teman, mulai dari danau, waduk ya, sungai, embung ya, ini masuk ke dalam ruang terbuka biru. Di situ mata air dan rawa, jadi area-area wetland ini dikategorikan ke dalam ruang terbuka biru. Baik, kita sampai ke kesimpulan. Nah, siapakah di sini yang bisa menyimpulkan perkuliahan hari ini? Mulai dari awal tadi ya, kita belajar ruang terbuka, kemudian sejarah, lalu ada manfaat dari RTH, ada fungsi RTH, ya, hingga kepada tipologi RTH. Boleh raise hand? Siapa kira-kira yang bisa? Mungkin yang perempuannya dari tadi awal lagi semua ya. Nah, yang perempuannya mahasiswinya ya. Silakan. Halo Baik Bu. Ya, silakan Azra. Mungkin kalau boleh saya simpulkan dari pembelajaran dan perkuliahan hari ini, ternyata RTH itu ada banyak bentuknya, baik dari fungsinya dan juga aksesibilitasnya, ada yang privat dan juga ada yang publik. Selain itu ternyata RTH juga punya banyak manfaat, ada yang tangible dan juga intangible. Dan terakhir mungkin dari tipologi sendiri ada macam-macam juga, dimulai dari tipologi A, tipologi B, dan tipologi C. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Oke, baik. Sudah cukup menjawab ya. Oke, kita berikan aplaus ya. Sudah bisa menjawab dengan berusaha ya, luar biasa. Oke, baik. Tapi masih ada kuis ya. Nah, ini ada kuisnya, 5 soal saja ya. Silakan nanti di submit di kelas ya. Yang pertama pengertian ruang terbuka dan periode sejarahnya. Yang kedua kategori ruang terbuka kota, bentuk dan aktivitasnya. Lalu yang ketiga jelaskan kepemilikan RTHKP dibagi menjadi berapa. Lalu yang keempat fungsi dari RTH. Dan terakhir adalah sebutkan tipologi RTH dan contohnya. Ya, sedikit saja ya. Silakan diisi dalam waktu 20 menit ya. Ya, perkuliahan. Baik, ya. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya di kelas, sudah mengikuti perkuliahan yang sangat baik ya. Tidak ada yang telat. Semuanya menjawab dengan benar. Mudah-mudahan nanti bisa lulus mata kuliah ini ya. Amin. Semangat mengerjakan tugas-tugasnya ya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.